Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hati bersama dan kepada seluruh pengunjung pengadilan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan selama persidangan berlangsung. Pak Kajati kan belum datang. Iya. Dilanjut aja, enggak harus nunggu enggak? Oh gitu. Pak Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Ya, kami persilakan hadirin untuk duduk kembali. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk memimpin jalannya persidangan. Baik ya, persidangan kita mulai. Ya. Siapa? Baik ya, sebelum dimulai, ini rompinya terdakwa dilepas dulu. Ya. Siap. Di belakang dulu. Di belakang dulu Pak, di belakang Pak. Di belakang. Oke, kita mulai Pak. Oke, kita mulai. Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana nomor 989/Ditsus/2021/PN Bandung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, saat ini kita sedang menunggu sidang putusan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Heri Wirawan, guru agama yang telah mencabuli beberapa santriwatinya. Kasus ini memang cukup menghebohkan dengan berkedok agama, dan terdakwa Heri ini kemudian memanfaatkannya demi keuntungan pribadi. Penuntut umum maupun kepada tim penasihat hukum terdakwa, apa kita baca lengkap ataukah kita baca pokok-pokoknya saja? Jadi nanti dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum kita anggap dibacakan saja. Jadi untuk meningkat pembahasan putusan ini. Jika tidak ada yang keberatan, umum? Siapa? Siap. Itu ya. Tim penasihat hukum? Ya, baik ya. Siap. Bapak nanti lewat belakang. Siap. Tutup. Insyaallah. Putusan nomor 989/Ditsus/2021/PN Bandung demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede, tempat lahir Garut, tanggal lahir 19 Mei tahun 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Biru, RT 3, RW 4, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan buruh. Terdakwa ditahan sejak tanggal... Kembali lagi pemirsa, ini adalah sidang putusan kasus pemerkosaan 13 santriwati yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Dan memang kasus ini memang sempat menghebohkan karena pada awalnya terdakwa ini memanfaatkan berkedok agama, kemudian memanfaatkannya demi keuntungan pribadi. Dalam fakta persidangan yang ada, selain berbuat asusila, Heri juga kerap membuka dan menerima sumbangan resmi dari berbagai pihak untuk membiayai pesantrennya. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung nomor 989/Pitsus/2021/PN Bandung tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan. Patut diketahui jika kasus yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini sudah dilakukan sejak tahun 2016 hingga terbongkar di tahun 2021 terhadap 13 santriwati yang sudah menjadi korban. Bahkan beberapa dari mereka atau salah satunya ini sudah ada yang melahirkan. Dan yang pada pokoknya sebagai berikut. Heri Wirawan ini bisa dituntut hukuman mati seperti yang sudah dikatakan oleh sejumlah pakar hukum karena unsur-unsurnya terpenuhi. Kejahatan sebagai pendidik telah melakukan kekerasan dan seterusnya kami anggap dibacakan karena tuntutan telah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Setelah mendengar nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. Tim penasihat hukum terdakwa bahwa pada pokoknya hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan seterusnya. Dengan terdakwa pada pokoknya terdakwa merasa menyesal yang sedalam-dalamnya atas kesalahan terdakwa berharap dan seterusnya. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya. Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Primer, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat 1 ayat 3 yaitu pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 65 ayat 1 KUHP. Subsidiar, perbuatan terdakwa sebenarnya diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat 2 ayat 3 yaitu pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 65 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut tersebut, penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi anak korban ahli sebagai berikut. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 2. Anak korban 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 3. Anak korban 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 4. Anak korban 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 5. Anak korban 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 6. Anak korban 5 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya benar dan tidak keberatan. 7. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Pada pokoknya terhadap keterangan saksi tersebut telah memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 8. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 9. Saksi 5 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 10. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 11. Anak korban 6 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 12. Anak korban 8 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 13. Anak korban 7 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak korban tersebut terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya benar dan tidak keberatan. 14. Saksi 6 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 15. Saksi 7 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, ulangi, terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 16. Saksi 8 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi tersebut telah memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 17. Anak korban 10 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 18. Anak korban 9 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 19. Saksi 9 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 20. Saksi 10 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 21. Anak korban 11 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.
Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. Anak korban 12, diulangi 22, anak korban 12 dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 23, anak saksi 1 dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 24, saksi 11 dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 25, saksi 12 dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 26, anak saksi 2 dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 27, anak saksi 3 alias anak saksi 3 dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 28, anak saksi 4 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 29, anak saksi 5 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 30, anak saksi 6 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 31, anak saksi 7 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa tentang pencairan PIP sebanyak 750.000 yang diambil oleh terdakwa telah ada pembicaraan dan kesepakatan dengan para santriwati digunakan untuk keperluan ATK pesantren di rumah Madani di Cibiru, bahwa A, anak dari anak korban 6 dengan terdakwa dan sebagai anaknya terdakwa memanggil dengan sebutan ayah, bahwa tentang tukang yang membangun gedung pondok pesantren Cibiru adalah orang tua dari santriwati, yaitu orang tua anak korban 11 O dan kakaknya terdakwa yang bernama saksi 21, sedangkan yang disinergi pembangunannya adalah orang tua dari santriwati, yaitu ayahnya anak korban 7. Keterangan selebihnya benar dan tidak keberatan. 32, anak korban 13 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dengan dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 33, saksi 13 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dengan dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 34, saksi 14 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dengan dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 35, saksi 15 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bahwa terdakwa telah membaur dengan warga masyarakat sekitar. Keterangan saksi lainnya benar dan tidak keberatan. 36, saksi 16 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 37, saksi 17 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan.
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 38. Saksi 18 dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 39. Saksi 19 dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 40. Saksi 20 dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 41. Saksi 21 dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 42. Saksi 20 dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 43. Saksi 21 dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 44. Saksi 24 dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli sebagai berikut. 1. Profesor Dr. Nandang Sambas SHMH dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Mohon izin majelis, kami menunggu ketua tim kami. Mohon izin untuk diskorsing sebentar untuk memberi kesempatan ketua tim kami masuk. Baik ya. Mohon izin. Ya. Mohon izin. Baik ya, sedang diskors. Silakan. Pemirsa, kami masih menunggu sidang putusan kasus pemerkosaan 13 santriwati yang dilakukan oleh pemilik dan pengasuh Madani Boarding School, Heri Wirawan. Dan baru saja majelis hakim ini membacakan ringkasan dari keterangan saksi, khususnya para korban, yakni 13 santriwati yang diperkosa atau dicabuli oleh Heri Wirawan ini. Dan seperti yang kita ketahui dalam persidangan-persidangan sebelumnya, ini jaksa penuntut umum sudah memberikan tuntutannya yaitu berupa hukuman mati. Selain hukuman mati, jaksa juga menambahkan sanksi untuk Heri berupa membayar denda 500 juta rupiah dan membayar biaya restitusi kepada para korban 331 juta. Serta juga ada sanksi non-material lainnya seperti pengumuman identitas, kemudian identitas terdakwa disebarkan, hukuman kebiri kimia, kemudian aset-aset dari terdakwa ini juga akan disita, dan tentunya penutupan yayasan pesantren yang dikelolanya yakni Madani Boarding School. Kita masih menunggu bagaimana sidang putusan akan berjalan nantinya, karena memang kasus Heri Wirawan ini sudah ada atau dia sudah melakukan kasus pemerkosaan terhadap para santriwatinya ini sejak tahun 2016 dan baru terbongkar di tahun 2021. Dan seterusnya. Dua, surat visum et repertum atas nama anak korban 2 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 31 Mei 2021 dan seterusnya. 3,
surat visum et repertum atas nama anak korban 5 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 7 Juni 2021 dan seterusnya. 4. Surat visum et repertum atas nama anak korban 3 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 3 Juni 2021, nomor polisi R-E dan seterusnya. 5. Surat visum et repertum atas nama anak korban 9 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 7 Juni 2021 dan seterusnya. 6. Surat visum et repertum atas nama anak korban 6 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung dan seterusnya. 7. Surat visum et repertum atas nama anak korban 6 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung dan seterusnya. 8. Surat visum et repertum atas nama anak korban 7 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung dan seterusnya. 9 dan seterusnya sampai dengan nomor 26, yaitu laporan pemeriksaan psikologi korban dugaan tindak pidana persetubuhan atau percabulan yang ditandatangani yang diterbitkan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Bandung tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh psikolog pemeriksa Nur Afni, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, kami anggap dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut. 1. Satu lembar fotokopi akte kelahiran atas nama anak korban 6. 2. Satu lembar fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga saksi 1. 3. Satu lembar fotokopi kartu keluarga atas nama A. 4. 2 lembar fotokopi akte kelahiran atas nama anak korban 9. 5. Satu lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 9. 6. Satu lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 2 dan seterusnya sampai dengan bukti nomor 27, yaitu satu buah spray warna merah muda bergambar. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Kami anggap dibacakan pula. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer. Apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidiar dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian pula apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dalam dakwaan subsidiar dan selebihnya. Menimbang bahwa dakwaan primer sebenarnya diatur dalam pasal 81 ayat 1 ayat 3 yaitu pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebenarnya dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang yaitu pasal 65 ayat 1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut. Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Sedangkan pasal 65 ayat 1 mengatur tentang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut tentang unsur barang siapa. Menimbang bahwa dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
Orang perseorangan atau korporasi tersebut adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Orang perseorangan orientasinya telah menuju pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana. Dan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya pengakuan terdakwa, ternyata dan terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Tentang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Menimbang bahwa uraian dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka bagian unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan keseluruhan unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya, apabila salah satu bagian unsur tidak terpenuhi, maka bagian unsur yang lain harus dipertimbangkan. Menimbang bahwa dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menimbang bahwa dimaksud anak dalam perkara ini sebenarnya diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jangan dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan terdakwa adalah pemilik pesantren Yayasan Nur Huda di Kompleks Sinergi Antapani, mempunyai fungsi yaitu sebagai panti sosial yatim dan duafa plus pesantren, dan pesantren Tahfiz Madani Yayasan Nur Huda yang terletak di Jalan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, Bandung yang berfungsi sebagai pesantren. Menimbang bahwa Yayasan Nur Huda telah terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung sejak tahun 2016 dan 2019 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 00040.AH.01.04 tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016, dan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren nomor B9526-10.19-PP.00007/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dari Kementerian Agama Kota Bandung. Menimbang bahwa terdakwa sebagai pendiri pesantren sekaligus sebagai Ketua Yayasan Manarul Huda di Kompleks Sinergi Antapani dan pesantren Tahfiz Madani Yayasan Manarul Huda di Jalan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, Bandung, sebagai pemilik terdakwa juga selaku pengelola yayasan yang bertugas untuk mengurus, mengatur, dan menjalankan kegiatan yayasan. Bahkan terdakwa juga bertugas sebagai pendidik atau guru di pondok pesantren tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Menimbang bahwa sebagai guru dan pendidik di pondok pesantren Manarul Huda telah memiliki tugas dan tanggung jawab mengajarkan pelajaran pengetahuan agama, keterampilan bahasa Arab, serta mendidik para santriwati yang ada di pondok pesantren yang terdakwa asuh dan kelola. Menimbang bahwa sejak tahun 2019 terdakwa telah membangun lagi pesantren Tahfiz Madani yang masih dalam naungan Yayasan Manarul Huda di Jalan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, Bandung, dengan dana bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sejumlah Rp500 juta, masih dengan memakai dasar pendirian Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda. Menimbang bahwa awalnya terdakwa mengajak anak-anak santriwati untuk bergabung ke Pondok Pesantren Madani Yayasan Manarul Huda dengan menjanjikan biaya pendidikan gratis untuk menarik minat anak-anak yang sebagian besar berasal dari daerah Garut supaya mau bersekolah di pondok pesantren tersebut, dan terdakwa menjanjikan akan dukung keinginan dan cita-cita semua santrinya. Menimbang bahwa sebelum melakukan persetubuhan, terdakwa telah terlebih dahulu menceritakan tentang masalah keluarga terdakwa bersama istrinya dan alasan susah melakukan hubungan suami istri dengan istri terdakwa. Selanjutnya, terdakwa membisikkan kata-kata yang kurang jelas yang didorong oleh para anak korban, dan terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban 6, 9, 2, 10, 12, anak korban 3, anak korban 4, anak korban 6, anak korban 7, anak korban 13, anak korban 5, anak korban 8, dan anak korban 11 dilakukan di Yayasan Kompleks Sinergi Yayasan Nyaman nomor 34 Parakan Saat, Antapani Tengah, Bandung. Di Yayasan Pesantren Tahfiz Madani Kompleks Yayasan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, Pesantren Manarul Huda Komplek Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Basecamp Jalan Cibiru Hilir nomor 31, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, apartemen TSM, Bandung, Hotel A, Hotel PP, Kota Bandung, Hotel BNB, Kota Bandung, Hotel N, Kota Bandung, Hotel R, Jalan Setiabudi, ulangi Hotel R, Kota Bandung, dan Rumah Tahfiz Al-Ikhlas, Jalan Sukanegara, Bandung.
Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada para anak korban 6, anak korban 9, anak korban 2, anak korban 10, anak korban 12, anak korban 3, anak korban 4, anak korban 6, anak korban 7, anak korban 13, anak korban 5, anak korban 8, dan anak korban 11 berkali-kali secara bergiliran, ada yang dilakukan hingga 20 kali, dan perbuatan tersebut ada yang dilakukan terdakwa terhadap salah satu anak korban di mana pada saat itu ada anak korban lain yang sempat menyaksikan perbuatan terdakwa tersebut. Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban 11, anak korban 9, anak korban 2, anak korban 3, anak korban 4, anak korban 6, anak korban 7, anak korban 5, dan anak korban 8 mengalami hamil sehingga melahirkan dengan keseluruhan 9 bayi, di mana para korban masih berusia belia dan belum mencapai umur yang baik untuk melahirkan, serta berisiko tinggi terhadap kesehatan anak korban. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa juga mengakibatkan anak korban 6, anak korban 10, anak korban 12, anak korban 13, dan anak korban 11 mengalami robek pada selaput darahnya sebagaimana visum et repertum. Selain itu, perbuatan terdakwa dilakukan pula kepada anak korban tanpa sepengetahuan orang tua para anak korban yang telah memurcakan masa depan dan pendidikan anaknya kepada terdakwa. Namun, terdakwa menutupi masalah kebenaran tersebut kepada keluarga masing-masing korban. Menimbang bahwa terdakwa sebagai pendidik dan guru pesantren Tahfiz Madani bertempat di Komplek Yayasan Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Ciburu, Kota Bandung, antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban santriwati di lingkungan pesantren Malul Huda sebagai berikut. 1. Pada tahun 2016 bertempat di pesantren Malul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34, Antapani Tengah, Kota Bandung, sekitar jam 23. Terdakwa menghampiri anak korban 4 yang sedang tertidur. Kemudian terdakwa memeluk, mencium bibir wajah anak korban yang saat itu terkejut dan ketakutan, di mana terdakwa meraba alat kelamin dan bayi dari anak korban, kemudian memaksa celana yang dikenakan korban dan menggesekkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma. Bahwa pada tahun 2017 terdakwa mengajak anak korban 4 pergi ke sebuah hotel di Kota Bandung, di mana terdakwa mengatakan, "Bapak ingin berhubungan intim dengan kamu." Saat itu anak korban ketakutan, di mana terdakwa membuka baju dan celana korban serta menidurkan korban di atas kasur. Terdakwa membuka baju dan celana dalam dikenakan, lalu terdakwa menyetubuhi anak korban. Bahwa pada tahun 2019 bertempat di pesantren Tahfiz Madani, Cibiru, Kota Bandung, sekitar di atas waktu azan Isya, terdakwa memanggil anak korban untuk kamar 1 masjid terdakwa, di mana terdakwa menciumi pipi, bibir, dan mengajak anak korban bersetubuh. Bahwa pada tahun 2020 ketika anak korban sedang berada di pesantren Malul Huda, Antapani, Kota Bandung, terdakwa melalui SMS yang dikirimkan kepada anak korban 10 yang menyuruh anak korban dan Adel ke pesantren Tahfiz Madani, Cibiru, Kota Bandung. Lalu anak korban dan Adel menggunakan, lalu anak korban dan A menggunakan Grab menuju ke pesantren Tahfiz Madani, Cibiru, Kota Bandung. Setelah itu terdakwa membawa anak korban ke kamar 3 dan menutup pintu kamar. Lalu terdakwa memegang tangan anak korban sambil berkata, "Anak korban 4, Bapak mau berhubungan intim." Lalu terdakwa membuka celana dan menyetubuhi anak korban. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 20 ketika anak korban berada di Garut, dihubungi melalui SMS oleh terdakwa yang mengajak anak korban untuk pulang bersama ke Bandung. Dan pada tanggal 15 Mei 2021 terdakwa menjemput anak korban dari Garut dan membawa anak korban. Badan korban. Lalu terdakwa mengangkat baju bagian bawah. Anda masih kembali di Breaking News Metro TV mengenai sidang putusan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan, pemilik dan pengasuh pondok pesantren, salah satunya adalah Madani Boarding School. Dan saat ini kita masih mendengarkan pertimbangan dari majelis hakim. Seperti yang diketahui pemirsa, Heri Wirawan ini menjadi terdakwa usai memperkosa 13 santriwatinya. Lalu korban disuruh turun ke dekat tangga, kemudian korban dipeluk oleh terdakwa. Saat itu anak korban disuruh tidur di lantai. Bahkan dari 13 korban yang sudah diperkosa oleh Heri Wirawan ini, 4 diantaranya ini sudah hamil dan melahirkan. Atas perbuatannya itu, jaksa penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Heri Wirawan dan juga sejumlah sanksi-sanksi
sanksi pidana lainnya seperti kebiri kimia, kemudian denda 500 juta dan lain sebagainya. 24, anak korban 10, anak korban 6, anak korban 4. Ternyata update terkini pemirsa dari 13 santriwati, bahkan ini 9 orang sudah hamil dan 4-nya ini sudah melahirkan. Dan usia korban ini memang masih sangat belia, yakni di usia range 13 sampai 17 tahun, sehingga menurut Lembaga Perlindungan Anak serta sejumlah institusi terkait lainnya, para korban ini tidak hanya menderita trauma fisik, namun juga trauma psikologis yang sangat berat. Untuk itu Heri disebut terbukti bersalah sesuai dengan pasal 81 ayat 1, kemudian ayat 3 dan 5 Jontro pasal 76 di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, sebagaimana dakwaan yang pertama juga. Pada awalnya kronologi kasus Heri Wirawan ini baru terkuak di tahun 2021, padahal terdakwa ini sudah melakukan aksinya sejak tahun 2016. Dan keluarga korban saat itu, salah satu keluarga korban kekerasan seksual, membuat laporan kepada Polda Jawa Barat pada pertengahan tahun 2021. Kasus tersebut baru terungkap di bulan Mei 2021 ketika salah satu santriwatinya ada yang pulang kampung dan ternyata salah satu santriwati ini diketahui pada akhirnya hamil. Kemudian setelah mendapati laporan di pertengahan Mei tersebut, pemirsa, Polda Jawa Barat langsung menangani kasus kejahatan seksual tersebut sampai dengan hari ini. Jam 10 malam. Polda Jawa Barat juga langsung menjemput para korban dari pesantren mereka yang terletak di Cibiru, Kota Bandung pada Mei 2021. Sambil mengajak korban untuk berhubungan badan. Lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran. Persidangan sendiri baru dimulai pada November 2021 dan hari ini persidangan sudah sampai di tahap sidang putusan. Parakan saat Kompleks Sinergi Antapani Jalan Nyaman nomor 35 Antapani Tengah Kota Bandung, terdakwa memanggil anak korban 3 untuk memijit terdakwa di kamarnya, di mana terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran. Kasus ini juga sempat menarik perhatian tidak hanya masyarakat, namun juga Presiden Joko Widodo serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tentu saja mengecam tindak dari Heri Wirawan ini. SM di Tower C lantai 9 kamar 25, di mana sampainya di apartemen tersebut ternyata sudah ada anak korban 10, N, anak korban 2, dan anaknya anak seperti korban 2. yang diketahui pemirsa, tuntutan dari jaksa penuntut umum ini cukup banyak, yakni selain hukuman mati, jaksa penuntut umum ini juga menuntut ada kebiri kimia, kemudian ada denda 500 juta rupiah, serta ada penggantian untuk para korban sebesar 331 juta rupiah, dan nantinya aset-aset dari terdakwa ini juga harus disita, dan tentunya ada pengungkapan identitas serta penutupan yayasan pesantren, salah satunya adalah Madani Boarding School. Banyak pihak yang merasa bahwa hukuman mati yang akan didapatkan oleh terdakwa ini sudah cukup. Artinya banyak pakar hukum pidana yang mengatakan bahwa ketika sudah dijerat dengan hukuman mati, maka tidak perlu ada hukuman atau sanksi pidana yang lainnya. Memang sejumlah hukuman yang diberikan oleh Heri Wirawan ini masih menuai pro dan kontra, terutama untuk hukuman kebiri kimia, karena di Indonesia ini kita tahu sulit untuk menerapkan hukuman kebiri kimia lantaran memang masih menerima penolakan dari berbagai pihak. Pada tanggal 26 Januari 2021. 5 bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Kompleks Sinergi Parakan Saat Antapani Tengah Kota Bandung, terdakwa memanggil anak korban 9, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu terdakwa mengangkat rok dan kemudian menyetubui anak korban. Bahwa pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 bertempat di Madani Boarding School Komplek Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru 2 Kabupaten Bandung, anak korban 9 dipanggil oleh terdakwa ke kamarnya untuk mengajak ngobrol, tetapi kemudian terdakwa menarik dengan keras kepala anak korban sambil terdakwa mencium bibir anak korban dan kemudian mengajak untuk bersetubuh.
sambil berkata, "Jangan takut gitu, nggak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya." Perkataan terdakwa membuat anak korban menjadi percaya dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Pemirsa, Perbuatan terdakwa saat ini kita tersebut masih menyebabkan menunggu anak korban sidang putusan kasus pemerkosaan 13 9 santriwati yang Bahwa berlangsung awal kejadian, di anak Bandung korban dan tadi 14 terdakwa ini tahun, datang sekitar pukul dan anak pada 9.10 19 waktu Januari Indonesia 2019. Barat. 6 bulan November 2018 bertempat Sebelumnya, di di persidangan Kompleks sebelumnya, Indah, Heri Wirawan ini Jalan di Nyaman hadapan nomor Majelis 34 Hakim Pengadilan pada Negeri Kelas 1 Tengah A Kota Bandung sudah mengakui terdakwa menghampiri anak semua korban 6 yang perbuatan sedang tidur, kriminalnya dan dan meminta terdakwa hakim memaksa buka untuk celana mengurangi panjang dan celana dalam hukumannya. dikenakan anak korban 6. Tetapi ketika terdakwa hendak masuk tetapi kemudian anak korban Saat meminta menangis ketakutan, mengurangi sehingga hukuman, terdakwa Heri mengungkapkan mengatakan perbuatannya. bahwa ia menyesal Bahwa pada awal dan bulan memohon Februari maaf kepada 2019, seluruh korban sekitar serta 23, keluarga dan Yayasan pihak-pihak lain Pesantren yang Tauhid terkait. Madani, Komplek Yayasan Marga Satwa Kecamatan Cibiru Kota Bandung di lantai 2 atau Kobong, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban 1. Hal tersebut juga diamini oleh kuasa hukum terdakwa Heri Wirawan, yakni Ira Mambo. Yaitu ketika anak korban sedang tertidur, Jika dan terdakwa korban ini terdakwa, memohon dan hukuman yang terdakwa, seadil-adilnya kemudian terdakwa mengajak mengobrol. dan juga Masalah memohon itu untuk terdakwa, meringankan hukumannya. kemudian terdakwa menidurkan Karena memang anak tuntutan dari jaksa korban penuntut umum, sambil terdakwa Heri Wirawan ini adalah hukuman mati beserta dengan hukuman kebiri kimia. Anak korban saat itu merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan menangis. Bahwa pertengahan Februari 2019, terdakwa memaksa anak korban 6 bertubuh di kamar terdakwa di pesantren Tauhid Madani, Komplek Yayasan Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru. Saat itu terdakwa menjanjikan anak korban Heri ini dituntut jaksa oleh menjadi Kejaksaan polisi Tinggi wanita, Jawa Barat tapi ketika anak berupa korban hukuman sesuai dengan pasal 81, yakni mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdakwa memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan terdakwa. Pada bulan Mei 2021, Sekali lagi, tuntutan dari jaksa penuntut umum memang cukup banyak, yakni hukuman mati, kemudian kebiri kimia yang diikuti oleh denda sebesar 500 juta rupiah, dan juga ada penggantian uang terhadap para korban khususnya, yakni sebesar 331 juta rupiah. Pengumuman identitas, penutupan yayasan pesantren yang dikelolanya, salah satunya adalah Madani Boarding School, serta penyitaan sejumlah aset. Bertempat di Perumahan Sinergi, Jalan Nyaman nomor 34, Antapani Tengah, Kota Bandung. Terdakwa mengajak menikah dengan anak korban 6. Akan tapi anak korban tidak menjawabnya hingga terdakwa terus mendekati anak korban, di mana terdakwa berusaha memegang tangan anak korban dan membuat anak Dipimpin korban langsung oleh Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo Suryo Adi, kemudian Majelis Hakim kedua Rianto Alisius dan Hakim Asisten Eman Sulaiman. Dan saat ini bersama-sama kita masih mendengarkan mengenai pertimbangan dari putusan hakim yang akan segera kita ketahui bersama. Kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh pada malam hari di tahun 2018 tersebut. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2018, anggota terdakwa, anak korban 6 hamil, dan ketika anak korban menyampaikan pada terdakwa, pada anak korban yang sedang hamil, saat terdakwa menyampaikan agar anak korban tidak usah khawatir, karena terdakwa akan bertanggung jawab dan akan sayang pada anak korban dan anak bayinya. Hingga pada bulan Januari tahun 2019, anak korban 6 melahirkan anak pertama. Pada bulan November 2020, anak korban 6 disuruh oleh saksi 24 untuk mengantarkan uang kepada terdakwa di Pondok Pesantren Marga Satwa Cibiru Kota Bandung. Ketika itu anak korban berangkat menggunakan ojek online. Dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini menegaskan dan berharap bahwa terdakwa ini mendapatkan hukuman yang sesuai atau setimpal seperti dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, khususnya mengenai hukuman mati dan juga ada tambahan kebiri. Karena memang dinilai Heri Wirawan ini melakukan kejahatan luar biasa dan tentunya banyak membuat korban trauma. Seperti yang diketahui, 9 dari 13 santriwati korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini sudah hamil. Bahkan beberapa di antaranya sudah ada yang melahirkan. Karena memang tindak kekerasan seksual ini sudah dilakukan sejak lama, yakni tahun 2016 dan baru saja terungkap di pertengahan Mei 2021. Anak korban lupa bulannya, terdakwa kembali menyetubui anak korban 7.
Jaksa penuntut umum juga menegaskan tahun pentingnya 2020 bertempat di kamar tidur perampasan terdakwa di lantai atau 1 Yayasan Pendidikan Sosial Marul Huda penyitaan Madani aset Boarding School. khususnya yang ada di yayasan. Terdakwa Karena kembali menyetujui menurut jaksa penuntut anak korban umum 7 bahwa pada akhir tahun 2020 itu penting alat-alat yang digunakan Di Basecamp yang ada di Polres Biru, yayasan ini Kesamatan merupakan terdakwa alat yang menyetujui anak dilakukan korban sehingga ataupun terdakwa tempat yang dilakukan oleh terdakwa selama melakukan kejahatannya sejak tahun 2016. sehingga mengakibatkan anak korban 7 hamil dan melahirkan anak pada tanggal 17 Sekali Mei lagi. 2029. Sekali lagi. Pada bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 23 bertempat di pesantren Marul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman Dan nomor 34, Januari Kota lalu Bandung. di tanggal 20 di persidangan tanggal 20 Januari dia sudah mengakui semua perbuatannya dan pada saat itu pula Heri Wirawan ini juga meminta meringankan hukumannya. Terdakwa mengajak anak korban pindah ke kamar tidur dan terdakwa menyuruh anak korban tidur di atas kasur. Kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa sekitar bulan November tahun 2019 bertempat di pesantren Marul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34 Kota Bandung. Terdakwa kembali menyetubui terdakwa. Diulangi, terdakwa kembali menyetubui. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali selepas jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News, kali ini bersama saya Eva Wondo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung hari ini menggelar sidang vonis terdakwa HW pada siang hari ini. Pada sidang sebelumnya terdakwa HW kasus ruda paksa 12 santriwati ini telah dituntut hukuman mati. Kita simak bersama sidang yang saat ini masih berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berikut ini. Selanjutnya terdakwa membuka celah dan celah dalam anak korban dan kemudian menyetubui anak korban. Bahwa saat itu anak korban melakukan perlawanan itu mendorong badan terdakwa, namun terdakwa tetap menyetubui anak korban. Setelah selesai kemudian anak korban disuruh kembali ke kamarnya. Bahwa peristiwa kedua yaitu sebulan setelah peristiwa pertama dengan cara yang sama, tetapi yang kedua terdakwa menyetubui anak korban di kamar terdakwa tersebut. Bahwa kejadian yang ketiga terjadi di akhir tahun 2020, di mana peristiwanya sama dengan peristiwa yang pertama dan kedua. Kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa yang keempat pada bulan Maret 2020 sama dengan peristiwa pertama, kedua, dan ketiga. Semuanya dilakukan oleh terdakwa pada 1 malam, kira-kira jam 10 malam, di pesantren Tahfiz Madani, Komplek Marga Satwa, Jalan Cikuda, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, di mana terdakwa menyetubui anak korban 13, bahwa pada sekitar awal bulan Januari tahun 2020 bertempat di Yayasan Marul Huda, Kompleks Sinergi, Jalan Nyaman nomor 34, Antapani Tengah, Kota Bandung. Terdakwa memanggil anak korban 10 diminta untuk menguji terdakwa di kamar tidurnya. Lalu terdakwa mengajak anak korban 10 untuk berhubungan badan, namun ditolak oleh anak korban. Kemudian terdakwa membisikkan kata-kata, guru itu harus ditaati dan dihormati, sehingga akhirnya anak korban menuruti permintaan terdakwa untuk tiduran di atas kasur. Lalu terdakwa mulai membuka celah yang dikenakan korban dan kemudian menyetubui anak korban. Sekitar pertengahan tahun 2020 di Madani Boarding School berlama di Komplek Marga Satwa, Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Bandung, tepatnya di kamar 1, lantai 1. Waktu kejadian pastiannya anak korban lupa, namun yang diingat bahwa saat itu anak korban disetubui sebanyak 2 kali dalam waktu berbeda, dengan anak korban diminta untuk memijit terdakwa terlebih dahulu. Kemudian oleh terdakwa diajak berhubungan badan dan kemudian terdakwa menyetubui anak korban. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2021 di dalam kamar tengah lantai 1 Basecamp di Jalan Cibiru Hilir nomor 31 Hilir, Kota Bandung, terdakwa telah mengajak anak korban 10 untuk berhubungan badan, yaitu dengan terdakwa memanggil terlebih dahulu anak korban dan diminta untuk memijit terdakwa di kamar tidurnya. Kemudian terdakwa membisikkan kata-kata, guru itu harus ditaati dan dihormati. Dan kemudian anak korban menuruti perintah terdakwa untuk tiduran di atas kasur. Terdakwa memberi celah dalam dikenakan anak korban dan kemudian menyetubui anak korban.
Ya, pemirsa, sidang vonis terdakwa kasus dugaan perkosaan terhadap 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat, Heri Wirawan, hingga saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Jawa Barat. Saat ini, Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo Suryo Adi sedang membacakan pertimbangan sebelum membacakan vonis yang rencananya akan segera dibacakan terhadap Heri Wirawan. Sidang tadi sudah dimulai sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo Suryo Adi. Sementara Majelis Hakim kedua Rianto Aloysius dan Hakim Asisten Eman Sulaiman. Heri Wirawan terdakwa dihadirkan secara langsung dalam sidang ini yang digelar secara terbuka. Kita masih menantikan vonis yang akan segera dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo Suryo Adi. Sebelumnya, Heri Wirawan ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya, yakni meminta hakim agar menjatuhkan hukuman mati terhadap Heri Wirawan. Tidak hanya hukuman mati, tetapi juga Jaksa Penuntut Umum meminta ada hukuman tambahan, yakni kebiri kimia hingga perampasan seluruh harta kekayaan Heri Wirawan. Hingga akhirnya para anak korban mengikuti kemauan terdakwa karena teringat akan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut. Menimbang bahwa sebenarnya pendapat ahli psikolog, pola hubungan tersebut terbentuk melalui sexual grooming yang terdakwa bangun dengan memberikan beberapa hukuman tambahan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang Selasa 11 Januari 2022 lalu, yakni bukan hanya hukuman mati pemirsa, tetapi juga hukuman pidana tambahan berupa pengumuman identitas, hukuman kebiri kimia, denda 500 juta rupiah, dan restitusi untuk korban sebesar 331 juta rupiah. Bahkan juga pembubaran yayasan pesantren termasuk Madani Boarding School dan juga penyitaan aset serta barang bukti untuk dilelang. Jaksa Penuntut Umum ini menuntut Heri Wirawan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Sebelumnya kasus ini terungkap awalnya dari laporan warga pada Mei 2021. Padahal kasus ini sudah berlangsung selama 5 tahun, yakni sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, tetapi baru terungkap pada Mei tahun 2021. Korbannya bahkan mencapai 13 orang, 13 santriwati, dan 9 diantaranya sudah melahirkan. Korban rata-rata berusia antara 16 hingga 17 tahun, artinya masih di bawah umur, dan dalam kurun waktu selama 5 tahun mereka mendapatkan kekerasan seksual, yakni dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Bahkan informasi yang kami dapatkan ada korban yang berusia 13 tahun, artinya ada yang berusia 13 tahun, 16 tahun, dan juga 17 tahun, yakni korban masih di bawah umur. Maka jaksa menuntut terdakwa Heri Wirawan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga KUHP. Anak korban mulai disetujui oleh terdakwa anak korban belum berusia 18 tahun, kecuali anak korban 6, sehingga para anak korban masih seorang anak. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa itu anak Sejumlah pertimbangan masih terus dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo Suryo Adi. Atas nama anak korban 4 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 3 Juni 2021 yang ditangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan dan seterusnya. 2. Surat visum et repertum atas nama anak korban 2 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kemudian kandungan, selaput darah sudah tinggal dan seterusnya. 3. Surat visum et repertum atas nama anak korban 5 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 7 Juni 2021 yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan dan seterusnya. 4. Surat visum et repertum atas nama anak korban 3 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 3 Juni 2021 yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebenaran kandungan, selaput darah tinggal sisa-sisa, melahirkan kurang lebih 4 bulan, hasil pemeriksaan menyebutkan selaput darah tidak utuh, dan melahirkan seorang anak pada tanggal 26 Januari 2021. 5.
surat visum et repertum atas nama anak korban 9 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 7 Juni 2021 yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebenaran kandungan selaput darah arah jam 3 dan seterusnya. 6. Surat visum et repertum atas nama anak korban 6 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 28 Mei 2021 yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan dan seterusnya. 7. Surat visum et repertum atas nama anak korban 6 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 3 Juni 2021 nomor polisi R-E dan seterusnya yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebidanan kandungan status hamil kedua dan seterusnya. Dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh, sisa melahirkan, hamil 29 minggu. 8. Surat visum et repertum atas nama anak korban 7 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 3 Juni 2021. Nomor polisi R-E dan seterusnya yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan, selaput darah, sisa melahirkan dan seterusnya. Sebentar, ini kita selesaikan aja dulu. Ya? Izin ke toilet sebentar, Majelis. Ke toilet sebentar. Discord baik ya? Ya, siap. Dengan Discord. Sebentar. Iya, pemirsa, saat ini sidang vonis sedang jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi akan kembali dilanjutkan. Sidang tadi sudah dimulai sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, dalam sidang tuntutan pada Selasa 11 Januari 2022 lalu, Jaksa Penuntut Umum menuntut Heri Wirawan dengan hukuman mati, hukuman pidana tambahan pengumuman identitas, hukuman kebiri kimia, denda 500 juta rupiah, dan restitusi untuk korban sebesar 300 juta rupiah, pembubaran yayasan pesantren termasuk Madani Boarding School, dan penyitaan aset dan barang bukti untuk dilelang. Sebelumnya disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep N. Mulyana. Dalam sidang tersebut menyatakan bahwa terdakwa dituntut hukuman mati serta kebiri kimia dan disampaikan bahwa tuntutan ini menjadi bukti komitmen penegakan hukum untuk memberikan efek jerah kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan keji terhadap 13 santriwatinya di Bandung, Jawa Barat dan 9 bayi telah lahir akibat perbuatan keji dari terdakwa yang sudah berlangsung selama 5 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Bahkan juga Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan bahwa selain melibatkan banyak korban, kejahatan yang melibatkan Heri Wirawan juga menggunakan simbol agama dan pendidikan untuk memperdaya korban serta dilakukan secara sistematis selama 5 tahun 2016 hingga tahun 2021. Sejak tadi kita masih menyimak bersama sejumlah pertimbangan yang disampaikan secara bergantian oleh Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo Suryo Adi, Majelis Hakim kedua Rianto Aloysius dan juga Hakim Asisten Eman Sulaiman. Sidang digelar secara terbuka dan dihadiri langsung oleh terdakwa Heri Wirawan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung, Jawa Barat sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung kembali ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Jawa Barat. Bandung, tanggal 3 Juni 2021. Nomor polisi R-E dan seterusnya yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebidanan kandungan, selaput darah, sisa melahirkan, dapat sisa darah nifas, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat dan seterusnya. Dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh, habis melahirkan 3 hari dan korban melahirkan seorang anak pada tanggal 30 Mei 2021. 9. Surat visum et repertum atas nama anak korban 8 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi Bandung tanggal 3 Juni 2021 yang ditandai dokter pemeriksa Dr. Budi S. SPOG MKes dan hasil pemeriksaan
selap udara robek arah jam 4, 6, 9, 10 hasil USG hamil 19 minggu dan seterusnya. 10. Surat visum et repertum atas nama anak korban 12 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 3 Juni 2021. Nomor polisi R_E dan seterusnya ditangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SSPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kemudian kandungan selap udara robek arah jam 2, 6, 9 dengan kesimpulan selap udara tidak utuh. 11. Surat visum et repertum atas nama anak korban 13 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 3 Juni 2021 yang ditangani oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SSPOG MKes. Dan hasil pemeriksaan kemudian kandungan selap udara tidak utuh. 12. Surat visum et repertum atas nama anak korban 10 binti saksi X yang binti saksi 10 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 3 Juni 2021, nomor polisi R_E_96 dan seterusnya yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SSPOG MKes dengan hasil pemeriksaan kebinan dan kandungan selap udara tidak utuh. 13. Surat visum et repertum atas nama anak korban 11 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 3 Juni 2021 yang ditandai oleh dokter pemeriksa Dr. Budi SSPOG MKes dengan kesimpulan selap udara robek arah jam 3, 6, dan 9. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta sebenarnya terurai, majelis hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan dengannya terpenuhi secara sah menurut hukum. Ad 3 tentang unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, anak, pendidikan atau tenaga pendidikan. Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa adalah seorang guru dengan latar belakang pendidikan seorang pendidik. Terbukti selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi 24 dan beberapa orang saksi, terdakwa sebelum mendirikan Yayasan Manarul Huda adalah seorang pengajar mata pelajaran bahasa Arab di sekolah dasar di daerah Dago. Dan kemudian setelah mendirikan Yayasan Manarul Huda dan berdiri Pondok Pesantren Manarul Huda, selain sebagai pimpinan pondok pesantren, terdakwa juga sebagai pengajar, yaitu mengajar pelajaran bahasa Arab dan mengajar tentang kitab. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa adalah tenaga pendidik yang sehari-hari bekerja sebagai pimpinan Pondok Pesantren Manarul Huda dan sebagai pengajar pelajaran bahasa Arab dan kitab atas anak-anak didik terdakwa atau santriwati, tempat di mana para saksi korban yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur tindak pidana dilakukan oleh pendidik terpenuhi menurut hukum. Ad 4 tentang pasal 65 ayat 1 KUHP dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Menimbang bahwa yang dimaksud dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana dalam pasal 65 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut,
bahwa apa yang tersirat di dalam pasal ini dinamakan bentuk gabungan beberapa kejahatan, yaitu concursus realis. Kepada seseorang yang sama dituntut karena melakukan beberapa kejahatan akan dijatuhkan satu hukuman apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis. Misalnya, kesemuanya hukuman penjara, hukuman kurungan, atau hukuman denda. Hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Syarat untuk dapat diterapkan pasal 65 ini adalah: A. Seorang pembuat, B. Serangkaian tindak pidana yang dilakukan olehnya, C. Tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, dan D. Di antara tindak pidana tersebut tidak terdapat keputusan hakim. Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah menyetubuhi 13 orang santriwati wanita yang merupakan anak didik terdakwa, yaitu 1. Anak korban, 4. Yang disetubuhi terdakwa. Ya, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ketua KPAI Susanto untuk meminta tanggapan terkait dengan vonis yang rencananya akan segera dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan kasus perkosaan terhadap 13 santriwati yang dilakukan oleh terdakwa Heri Wirawan. Pak Susanto sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi Mbak. Iya, Pak Susanto, sebelumnya Heri Wirawan ini sudah dituntut hukuman mati. Kita masih menanti vonisnya, tetapi apa harapan KPAI terkait dengan vonis yang akan dibacakan Majelis Hakim hari ini? Ya, yang pasti kasus ini kan merupakan kasus yang menjadi perhatian publik ya. Bahkan Presiden sebagai kepala negara memberikan perhatian khusus ya terkait dengan kasus ini, karena kasus kekerasan seksual itu merupakan kejahatan serius yang tentu tidak boleh ditoleransi. Yang kedua, kalau kita melihat di regulasi kita, katakanlah di Undang-Undang 17/2016 memang memberikan perhatian lebih ya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, apalagi kalau kemudian pelakunya oknum pendidik, yang kedua korbannya lebih dari satu, maka tentu di undang-undang kita memang diberikan perhatian khusus ya. Dalam hal ini misalnya di ayat 5 disampaikan bahwa jika tindak pidana menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka, gangguan jiwa, kemudian korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Itu regulasi yang ada ya di Undang-Undang 17/2016. Pada saat katakanlah jaksa memberikan katakanlah tuntutan ya, apalagi nanti hakim akan memutuskan katakanlah pidana seumur hidup atau pidana mati, memang di regulasi kita memang demikian adanya gitu ya. Jadi tentu KPAI dalam hal ini memberikan dukungan penuh pada aparat penegak hukum, termasuk juga dalam hal ini adalah hakim, agar memutuskan kasus ini yang seberat-beratnya. Ya, sekali lagi yang seberat-beratnya. Apakah pidana seumur hidup atau pidana mati? Saya kira itu menjadi kewenangan hakim ya. Hakim punya pertimbangan-pertimbangan khusus terkait dengan fakta-fakta hukum yang ada. Ya, Anda sampaikan tadi Presiden Joko Widodo memberikan atensi terhadap kasus ini dan juga KPAI memberikan dukungan penuh terhadap Majelis Hakim yang nanti akan membacakan vonis. Tetapi untuk menjawab rasa keadilan terhadap korban, apakah hukuman mati dan juga hukuman tambahan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum cukup? Ya, sebenarnya kan memang itu sudah diatur ya di Undang-Undang 17/2016 ya. Pertama dari sisi pidana, apakah hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dua-duanya memang ada normanya dan telah diatur di Undang-Undang 17/2016. Yang kedua, pada saat katakanlah hakim ya, kalau kita bisa berandai-andai misalnya hakim memutuskan
pidana tambahan itu juga sudah diatur di dalam undang-undang itu. Saya kira pertama tentu ini menjadi bukti komitmen besar negara ya terkait dengan regulasi yang begitu memberikan ketegasan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Tidak hanya katakanlah hukuman pokok, tapi di situ juga ada hukuman tambahan. Di pihak lain juga tentu kita harapkan semua pihak saya kira menghargai pada putusan hakim. Tentu kita kawal semua, bukan hanya pelaku saja, tetapi juga kita memastikan pada pemenuhan hak dasar bagi korban. Baik, kasus kekerasan terhadap anak angkanya terus naik, Pak Susanto, tetapi pertanyaannya bagaimana vonis ini bisa menimbulkan efek jera? Nanti kita akan bahas usai jeda, Pak Susanto, tetaplah bersama kami. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.